Halo, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo. Nah, kali ini saya akan sharing mengenai cara memegang stick yang benar untuk pemula. Karena biasanya kalau pemula baru belajar drum sama saya, biasanya mereka kemudian nanya, Pak, kalau cara memegang stick drum yang benar itu seperti apa sih? Kalau dulu, saya mengajar drum udah lebih dari 15 tahun. Kalau dulu, sekarang cara saya mengajar pun berbeda karena saya menyesuaikan juga dengan ribuan murid yang udah saya temui gitu. Kalau dulu saya akan langsung ngajarin dia cara memegang stick drum yang benar. Tapi kalau sekarang saya lebih ngelihat muridnya dulu, dalam artian gini, udah pegang aja, gimana kamu suka aja. Kenapa saya bilang kayak gitu dan saya nggak langsung ngajarin cara memegang stick yang benar? Karena gini, tipe tipe orang yang les drum itu macam-macam, dan yang saya alami dari ribuan murid drum saya selama lebih dari 15 tahun saya mengajar, itu kebanyakan 1 bulan, 3 bulan les drum, terus kemudian berhenti dan kemudian nggak main drum lagi. Nah, permasalahannya kalau saya ajarin cara memegang stick drum yang benar, kan akhirnya nggak ada gunanya toh. Nggak ada gunanya terus kalau akhirnya dia belajar cara memegang stick drum yang benar, terus kemudian akhirnya dia berhenti. Terus ya udah, ngapain capek-capek? Karena gini loh, cara memegang stick drum yang benar itu satu, susah. Nggak gampang, kalian harus menggunakan meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Dulu saya ngajarin murid saya kayak misalnya kayak gini, terus dia melatih dipantul. Kalian harus melakukan latihannya juga. Terus mulai maju-maju untuk dia stay, untuk dia tetap di sini. Itu dia nggak bisa gitu. Terus dia maju lagi. Dan dia nanya, ini gimana sih? Pak, kok ini nggak bisa? Saya terus aja latihan. Akhirnya dia mungkin dia bosan kali ya. Karena memang salah satu caranya adalah hanya dengan latihan gitu. Gitu. Dan latihan supaya nanti kalian bisa tetap tetap diem di sini. Tangan kalian nggak jalan ke depan lagi gitu. Dan itu ada prosesnya gitu. Bahkan seorang Dave Weckl, dia drummer legendaris jazz, dia juga ngalamin kok proses memegang stick yang dulunya dia memegang stick di ujung, terus kemudian dia belajar lagi sama Freddie Gruber. Di DVD ini dia menjelaskan. Nah, kalau kalian mau belajar cara memegang stick drum yang benar dan kalian sudah siap dengan apa yang harus kalian lalui, jam latihannya saya kasih tahu, membosankan, menyebalkan, nggak banget deh gitu. Kalau kalian udah siap melalui hal itu, ya kalian bisa cari DVD ini, Dave Weckl, dia ngajarin cara memegang stick drum yang benar, dan atau cara DVD-nya Steve Smith yang ini, dia ngajarin juga gitu. Ini waktu pas dia ke Indonesia malah tuh, kayak di belakangnya tanda tangannya Steve Smith tuh, Iman Steve Smith gitu. Jadi kalian cari DVD ini, Steve Smith dalam set teknik, atau kalian cari DVD ini Dave Weckl. Ini saya kasih cuplikannya sedikit ya, dimana si Dave Weckl ini dia ngomong gitu, waktu itu cara memegang stick drumnya nggak seperti yang sekarang ini gitu. Kemudian dia belajar lagi sama Freddie Gruber, baru kemudian cara memegang sticknya pun juga jadi berubah. Ini video yang kalian akan tonton berikut ini adalah saya sendiri yang nerjemahin. Jadi kalau kalian nyari DVD kayak gini di luaran, entah itu yang asli, entah itu yang bajakan segala macam, nggak akan ada subtitle bahasa Indonesianya, karena video yang akan kalian tonton yang nerjemahkannya saya sendiri gitu. Oke, kita tonton aja dulu yuk. Back in the old days, I used to play with the stick much farther back in my hand. And I found that in those days when I was playing a lot of backbeat-oriented music on 2 and 4, that this gave me an incredible consistent backbeat, which is true. The problem is that it doesn't work at all for this rebound approach. And once I discovered how valuable this was, and I enjoyed playing that way so much more. Nah, seperti itu kira-kira.
Kalian bisa lihat. Dan kemudian dia belajar sama seorang yang namanya Freddy Gruber. Ini saya kasih juga cuplikan sedikit. Dia di DVD ini mengikut sertakan gurunya si Freddy Gruber untuk menjelaskan sedikit tentang cara memegang stick. Oke ya, kita tonton ya. Mr. Freddy Gruber is here in the studio, and I've asked him to step in and just say a few words in reference to this natural evolution that I've been talking about. I'd like you to meet Mr. Freddy Gruber. What I'd like to do at this time, being David's giving me an opportunity to do this. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan, bahkan seorang Dave Weckl aja, cara memegang stick drumnya aja berubah-ubah gitu. Dia mengalami evolusi. Jadi kalau saya pikir, kalau buat kalian memang yang baru belajar banget, pegang stick drum cara kalian aja dulu, seenak kalian dulu. Nanti kalau kalian udah mulai makin serius nih, kalau kalian udah bisa melewati 6 bulan nih, les drum 6 bulan, atau tetap belajar drum selama minimal 6 bulan, baru kemudian boleh deh kalian mulai memutuskan cara memegang stick yang benar itu seperti apa sih. Karena di situ tingkat keseriusan kalian sudah teruji karena kalian sudah melewati 6 bulan itu gitu loh. Itu aja dulu, pegang aja dulu yang seperti yang kalian mau. Saya akan sedikit sharing mengenai kalau kalian memegang stick, itu biasanya orang-orang ada yang memegang sticknya dikepel banget gitu, bak gitu. Ada yang dulu saya bahkan sama guru saya Sandi Pasben di ujung dikepel, dak yang keras. Nah kalau kalian memegangnya dikepel seperti itu, nanti kalian akan mengalami kapalan di tangan kalian gitu. Kalian akan mengalami kapalan di tangan kalian. Terus kalian akan mengalami lecet dulu gitu. Kalau kapalannya pecah itu perihnya ampun-ampunan gitu. Dulu saya waktu itu sempat tanya ke Sandi, ini kok tangan saya lecet ya? Ya udah biarin aja, terusin aja dibilang. Terusin aja memang sampai kapalan. Nah setelah udah pertama prosesnya adalah lecet. Terus kemudian ntar kalau kalian terusin mulai kapalan, usahain kapalannya jangan pecah. Karena kalau kapalannya pecah itu perihnya ampun gitu. Terus habis itu nanti melendungnya itu dia akan hilang gitu, bukan dia jadi keras gitu, jadi kulit kasar di sini. Jadi dia akan jadi kulit kasar di sini. Baru kemudian kalau kalian sudah mempunyai kulit kasar di sini, baru kalian nggak akan mengalami yang namanya kapalan, tapi tetap tangan kalian nanti akan mengalami kulit kasar. Dan itu kalau kalian nggak latihan rudiment, gini, latihan rudiment tuh adalah mukul-mukul di stick di pad drum seperti ini. Selama 1 bulan aja, 1 bulan kalian nggak latihan stickingan tiap hari seperti itu, selama 1 bulan, baru kemudian nanti kapalannya akan hilang, kulit keras itu nanti akan mulus lagi, dan tangan kalian nggak akan ada kulit keras lagi. Dan kalau itu terjadi, ketika kalian memegang stick, kalian akan kembali ke proses awal lagi, lecet lagi, mulai kapalan, melendung, terus kemudian kulit keras lagi. Itu yang sebenarnya dulu saya nggak mau gitu loh. Waktu itu saya sempat berhenti main drum karena ada kesibukan. Selama 2 bulan saya nggak megang stick sama sekali. Terus kulit saya mulus lagi, balik lagi, kapalannya hilang. Begitu saya pegang, aduh ini lecet lagi nih. Wah ini gue nggak mau nih kayak gini gitu. Itu kalau kalian megangnya dikepel. Tuh kalau kalian megangnya nggak dikepel gitu, ada tekniknya lagi. Makanya kalau kalian mau tahu cara memegang stick yang tidak menyebabkan kalian luka dan berdarah-darah gitu. Kalau di filmnya Whiplash malah dia sampai berdarah-darah, dilebain, sampai berdarah di mana-mana gitu. Nggak sampai segitunya juga. Itu kalian beli aja DVD Steve Smith ini. Ini kebetulan udah saya terjemahin. Kalau kalian memang mau yang ada subtitle bahasa Indonesianya, nanti saya kasih linknya di bawah. Kalau kalian nggak mau, cari aja DVD yang lain, DVD kayak gini, tapi kalian harus bahasa Inggrisnya bagus karena dia di situ nggak ada bahasa Indonesianya, benar-benar bahasa Inggris murni, sama kayak kalian nontonin video-video YouTube, pelajaran YouTube. Ini juga kalau kalian mau, ini juga saya udah terjemahin. Kalau kalian mau yang ada versi bahasa Indonesianya, kalian bisa, saya kasih linknya di bawah untuk kalian bisa membelinya dari saya. Tapi kalau kalian coba cari di tempat lain ya silahkan aja. Ini 2 ini kalau kalian memang ingin belajar
cara memegang stick drum yang benar. Sebenarnya benar salah tuh nggak ada kalau menurut saya ya, cara memegang stick yang benar. Karena pada akhirnya nanti cara memegang stick itu hubungannya dengan konsekuensi sound yang dihasilkan. Kalau kalian megangnya dikepel begini, konsekuensinya sound kalian keras, fokus, tapi tangan kalian lecet. Konsekuensinya kalian akan mengalami lecet-lecet gitu. Kalau kalian megangnya nggak dikepel begini, dengerin deh, soundnya nggak setajam yang tadi, nggak setegas yang tadi dikepel, dan kalian kemungkinan juga nggak akan ngalami lecet gitu. Masih mungkin mengalami lecet. Makanya kalau kalian benar-benar pingin nggak mengalami lecet dan bisa dapetin sound yang bagus, kalian tonton aja, kalian search aja Steve Smith di YouTube dan kalian bisa lihat permainan dia gitu, betapa dia dapat powernya, dia main di grup rock juga, berapa dia powernya dapat, tapi cara memegang sticknya asik gitu. Itu, dan untuk bisa mempunyai cara memegang stick yang seperti itu, kalian harus berlatih, kalian harus meluangkan waktu untuk melatihnya gitu loh. Nah pertanyaannya balik lagi, kalian punya waktunya atau enggak? Kalau kalian nggak punya waktunya, saran saya adalah pegang aja dulu yang sekalian nyaman, sekalian enak. Nanti setelah kalian lewat 6 bulannya lewat, udah tetap masih bermain drum dan mulai merasakan tuh, kok gue kalau megang kayak gini tangan gue lecet ya, tangan gue lecet. Kalau kalian merasakan tangan lecet dan nggak pingin lecet, kalian belajar dari DVD Steve Smith. Kalau kalian mempelajari cara memegang sticknya dia atau cara memegang sticknya Dave Weckl, dua orang ini gurunya sama soalnya, dari Freddie Gruber. Tangan kalian nggak akan lecet gitu. Kalian perlu meluangkan waktu untuk melatihnya. Terus kemudian ada lagi yang biasanya sticknya gampang patah, sampai ada yang dilakbanin gitu. Saya nanya ke murid saya, dulu saya pernah punya studio musik, saya tanya, kok itu dilakbanin sih biar nggak gampang patah gitu. Nah, patah atau nggak gampang patah juga ada hubungannya dengan cara kalian memegang stick dan cara kalian memukul gitu, gerakannya segala macam. Kalau kalian ingin hemat di dalam agar stick drum kalian nggak patah gitu, ya kalian perlu belajar dari DVD ini gitu. DVD ini sih yang saya rasain bagusnya adalah dua DVD ini ya. Dua DVD ini yang bagusnya adalah, yang saya rasakan adalah kalian bisa dapetin power, tapi kalian mainnya bisa santai, tapi powernya tetap dapat dan tangan kalian nggak cedera. Itu sih yang saya rasakan kelebihannya dari dua DVD ini. Kalau kalian pelajari dengan benar. Masalahnya balik lagi ke pertanyaan saya yang pertama, kalian punya waktunya atau enggak gitu. Karena untuk melatih ini nggak semua orang punya waktunya loh. Banyak orang yang cuman main drum hanya untuk hobi. Wah, yang penting gue mah hobi, kalau dikala nggak ada ngapain, dikala gue nggak ngantor atau apa, dikala gue lagi liburan gue main, gue bisa puas senang-senang. Ya udah, pegang stick aja dengan cara kalian yang kalian suka. Nanti ketika kalian sudah mengalami masalah segala macam, baru deh mulai coba cari, karena memang prosesnya seperti itu. Bahkan si Dave Weckl yang di DVD-nya itu juga dia ngalamin kan, dia pegang di sini dulu untuk beberapa lama loh, tapi sekarang dia berubah jadi megangnya di sini, mengikuti caranya si Freddie Gruber. Jadi semua orang tuh ada prosesnya gitu. Kalau menurut saya, laluin aja dulu proses kalian. Kalau kalian memang masih pemula sekali, kalau dulu saya langsung ngajarin cara memegang stick, nih loh begini. Sekarang enggak. Saya ngelihat cobain dulu aja pegang stick yang kalian suka gimana. Taruh ketika kalian sudah mulai main, kalian udah mulai belajar ketukan, kalian tidak dipusingkan dengan hal-hal yang itu susah loh. Itu susah. Dengan hal-hal yang kayak gitu, kalian bisa menikmati dulu, kalian senang dulu dengan bermain drumnya, bermain ketukannya. Nanti kalian bisa memainkan lagu-lagu yang kalian ingin mainkan, ketukannya, terus kalian udah bisa merasakan itu, baru kemudian setelah begitu tangan kalian mulai lecet, kalian mulai merasakan kayaknya gue butuh nih belajar cara memegang stick, baru pelajari gitu. Jadi step by step aja.
Jadi perlahan-lahan aja, nikmati dulu aja gitu. Kecuali kalau memang kalian dari awal udah, gue mau belajar drum, bener, serius, gue mau jadi drummer profesional. Kan nggak semua dari kita mau jadi drummer profesional kan. Nanti latihan antara misalnya, kayak misalnya saya belajar main tenis nih. Saya mau jadi petenis profesional, atlet tenis atau enggak. Kalau saya nggak mau jadi atlet tenis ya saya latihannya gitu-gitu aja. Tapi kalau saya mau jadi atlet tenis, itu jam latihannya langsung berbeda, cara latihannya pun langsung berbeda. Bahkan sama kayak jam tidur segala macam, makannya pun juga dibedain gitu. Jadi nikmatin dulu aja deh gitu. Cara memegang stick yang bener itu kalau menurut saya buat para pemula, nggak usah terlalu dipikirin, nikmatin dulu aja. Mainkan dulu drum kalian, nikmatin dulu, baru kemudian setelah kalian mulai merasakan ada masalah di kemudian hari, oh ini tangan gue mulai sakit nih atau apa segala macam, baru kemudian kalian memutuskan kalian udah siap untuk meluangkan waktu untuk melatih cara memegang stick yang bagus, baru deh beli 2 DVD ini, cari 2 DVD ini dan pelajari dengan baik. Makanya nanti permasalahan kayak tangan lecet, stick patah, itu akan jauh lebih berkurang dengan kalian belajar di 2 orang ini yang gurunya sama, itu Freddy Krueger.